Oke, perkenalkan nama saya Stefan Salma Simanjuntak. Hari ini di tugas 2 kita akan membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi seperti input menu restoran, pemesanan, menghitung total biaya, mencetak struk pesanan, dan manajemen menu aplikasi. Nah, petunjuk penggunaan dan poin untuk video penjelasan tugas praktik 2 yaitu buatlah sebuah kelas menu untuk mempresentasikan menu makanan dan minuman di restoran dengan atributnya. Lalu buat kelas utama main yang memiliki berbagai metode untuk menampilkan daftar menu makanan dan minuman, menerima dan mengolah pesanan, menghitung total biaya pesanan, mencetak struk pesanan untuk tampilkan ke layar, manajemen menu aplikasi, menambah menu restoran baru, mengubah harga menu restoran, dan menghapus pesanan. Lalu kita juga diminta untuk format untuk menampilkan data menu adalah dikelompokkan berdasarkan kategori, bergunakan array dalam mengelola menu restoran dan pesanan pelanggan, bergunakan struktur keputusan dalam mengimplementasikan fungsi perhitungan total biaya dan mencetak struk pesanan. Lalu menggunakan struktur pengulangan untuk menampilkan daftar menu, menginput pesanan pelanggan, menghitung total biaya, dan menambahkan beberapa menu baru sekaligus. Nah, di sini kita sudah buat ada dua file, yaitu menu class sama main. Kita ke menu terlebih dahulu, kita buat kelas menu dan atribut-atribut menu menggunakan tipe data yang sesuai. Jadi ada nama menggunakan string, harga double, kategori menggunakan string, lalu kita juga buat konstruktor tanpa parameter. Kita juga membuat konstruktor dengan parameter nama, harga, dan kategori. Kita juga membuat metode getter untuk mendapatkan nama menu, metode setter untuk mengatur nama menu, metode getter untuk mendapatkan harga menu, metode setter untuk mengatur harga menu, get dan set kan ya. Lalu kita juga menampilkan informasi menu. Kita pindah ke main Java-nya. Kita buat kelas main, yaitu kita juga buat array untuk menyimpan menu makanan dan minuman. Kita buat maksimal 100 menu, lalu ada array untuk menyimpan pesanan, konselor dalam perhitungan. Karena kita juga di sini ada pajak, biaya pelayanan, batas diskon, batas penawaran, dan presentasi diskon. Lalu kita inisialisasi menu restorannya terlebih dahulu, dan juga menampilkan menu utama. Kita buat metode inisialisasi menu restoran dengan minimal 4 makanan dan 4 minuman. Kita buat metode untuk inisialisasi menu, lalu ya kan di sini ada menu makanan dan menu minuman, metode helper untuk menambahkan menu ke array, lalu metode untuk menampilkan menu utama aplikasi. Kita menggunakan struktur berulangan untuk menampilkan menu utamanya, lalu membuat validasi input menggunakan struktur berulangan di sini menggunakan while. Lalu kita juga menggunakan switch case untuk struktur keputusan untuk navigasi menu. Lalu kita buat metode untuk menu pelanggan atau pemesanan. Ketika pertama kali diinisialisasi, maka kita akan meriset terlebih dahulu, lalu menampilkan daftar menu dari metode yang tadi kita buat. Menerima pesanan dari pelanggan, kita menampilkan input untuk menampilkan pesanan dari pelanggan unlimited hingga input selesai. Lalu kita membuat struktur pengulangan untuk menerima pesanan unlimited. Sistem akan terus-menerus meminta input jika input tidak valid hingga input diketik selesai. Lalu, nah di sini kita buat struktur keputusan jika input bukan selesai proses pesanan. Jadi kita akan lanjut terus. Jika input tidak valid, loop akan terus berlanjut dan meminta input lagi. Jika ada pesanan, kita hitung total dan cetak struk. Lalu jika tidak ada pesanan, maka kita menampilkan tidak ada pesanan, kembali ke menu utama. Kita punya catatan, scanner ditutup di sini untuk menjaga sistem in tetap terbuka. Scanner akan ditutup di akhir program, tampilkan menu utama. Lalu kita membuat metode untuk menampilkan daftar menu berdasarkan kategori, menampilkan menu makanan menggunakan struktur perulangan. Dari sini kita menggunakan for each, lalu menampilkan
minuman menggunakan struk perulangan juga menggunakan perulangan for. Lalu kita demonstrasi penggunaan for each loop, menghitung total menu untuk informasi. Setelah itu kita membuat metode untuk memproses pesanan dari input pelanggan dan mengembalikan true jika pesanan berhasil, false jika input tidak valid. Kita membuat metode proses pesanan, misalkan nomor menu dan menggunakan struktur keputusan, kita menggunakan sama dengan. Lalu validasi nomor menu menggunakan struktur keputusan nested if. Sini ada banyak if. Kita menggunakan if else. Setelah itu kita membuat metode untuk menghitung total biaya pesanan, menghitung total biaya keseluruhan menggunakan struktur perulangan. Struktur keputusan if else, if untuk mendapatkan diskon dan penawaran. Setelah itu kita juga menggunakan struktur keputusan if else, if untuk menentukan diskon berdasarkan total biaya. Lalu ada diskon 10% jika total melebihi 100.000. Jika total biaya keseluruhan, kita akan mendapatkan diskon 10%. Presentasi diskon setelah kita set di atas tadi. Lalu membuat struktur keputusan nested if, itu untuk menerapkan penawaran beli 1 gratis 1 untuk minuman jika total melebihi 50.000. Cek apakah ada minuman dalam pesanan, kita buat fungsinya di sini, kodenya di sini. Lalu kita menghitung total setelah diskon dan potongan, menghitung biaya pajak hingga menghitung total akhir, yaitu didapat dari subtotal plus pajak plus biaya pelayanan. Kita juga buat metode untuk mencari harga menu berdasarkan nama. Cari harga menu, kita menggunakan struktur perulangan untuk mencari menu. Lalu kita juga buat metode untuk mencari kategori menu berdasarkan nama. Jadi kita bisa mencari harga menu dan juga kategori menunya tadi. Setelah kita buat metode untuk cetak struk pesanan, lalu kita menampilkan item-item menu yang dipesan menggunakan struktur perulangan. Lalu menampilkan diskon jika ada diskon, kita tampilkan. Lalu menampilkan potongan minuman jika ada. Lalu kita menghitung total setelah diskon. Setelah itu kita menampilkan biaya pelayanan. Semua akhirnya di sini bisa menjadi struk. Lalu ada metode untuk menu manajemen restoran. Jadi di sini kita bisa menambah, mengubah, menghapus, menampilkan daftar menu, kembali ke menu utama. Kita buat validasi, kita menggunakan switch case juga. Di sini ketika kita menggunakan case yang pertama, maka kita akan pergi ke function menu baru. Kalau case kedua ubah harga menu, case 3 hapus menu, case 4 tampilkan menu, case 5 kembali ke menu utama. Kita juga buat metode untuk menambahkan menu baru di sini, dan juga setelah perulangan untuk menambahkan beberapa menu sekaligus dalam satu kali input itu. Validasi harga, kita juga membuat validasi kategori menggunakan struktur perulangan. Jadi kategorinya makanan atau minuman. Jadi kita harus set dia tuh kategorinya tuh harus makanan atau minuman. Selain itu masukkan lagi. Lalu kita menambahkan menu ke array. Ketika berhasil, maka menu dengan nama tadi berhasil ditambahkan. Kita membuat informasi seperti itu. Lalu kita juga membuat metode untuk mengubah harga menu di sini. Mengubah harga, lalu kita juga membuat metode untuk menghapus menu. Jika menu sama dengan 0, maka tidak ada menu yang tersedia. Lalu kita memvalidasi nomor menu menggunakan struktur perulangan, mendapatkan informasi menu yang dipilih, konfirmasi menggunakan struktur keputusan, menghapus menu dengan menggeser elemen. Ketika berhasil, menu akan muncul informasi menu dengan nama menu yang dihapus tadi berhasil dihapus. Kalau gagal, penghapusan dibatalkan. Oke, setelah itu kita menampilkan menu dengan nomor seperti daftar menunya. Ketika kita coba untuk pertama kali aplikasi dijalankan, maka tampilannya seperti ini.
Jadi tambah item menu, tampilkan menu restoran, buat pesanan baru, hitung total pesanan, tampilkan struk pesanan, isi menu ke file, buat menu ke file, tampilkan struk dari file, dan keluar. Kita coba menampilkan menu pesanan terlebih dahulu. Ternyata menu masih kosong, berarti kita harus menambahkan item menu. Jadi kita pilih dulu, kita mau set makanan. Jadi kita pilih jenis item 1, namanya nasi goreng. Harganya 20.000. Kategorinya makanan. Kita ambil main course saja. Nah, item menu sudah kita tambahkan. Kita coba tampilkan menu itemnya. Nah, kita punya makanan namanya nasi goreng, harganya 20.000. Kategori makannya jenisnya main course. Lalu kita coba tambah menu lagi untuk minuman, es teh, harganya 5.000. Kategori minuman dingin. Kita enter. Ketika kita tampilkan menu restorannya, di sini ada makanan, ada minuman, nasi goreng, minumannya es teh. Oke, sekarang kita coba membuat pesanan baru. Jadi kita bisa milih makanannya nasi goreng 1. Masukkan jumlahnya 5. Ketika kita ingin beli lagi es teh, bisa kita masukkan di menu di array nomor 2, menu nomor 2. Kita pakai iya dulu. Kita beli es teh 2, jumlahnya kita anggap aja beli 50. Iya. Lalu kita klik melakukan untuk selesai. Lalu kita coba menghitung total pesanan dengan diskon tadi. Jadi karena kita tidak set harga daftar diskon atau promosi, jadi tidak ada diskon. Kita subtotalnya ada 350.000. Lalu kita menampilkan struk pesanan. Jadi nomor pesanan order 2025 bla 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 ini tanggal segini, item pesanannya kita beli nasi goreng 5, 100.000, es tehnya 50 es teh jadi 250, subtotalnya 350, total bayarnya 350. Kita simpan struktur file, tidak perlu, jadi kita simpan. Sudah kira-kira seperti itu cara kerja aplikasi program aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Di sini kita sudah mengimplementasikan penggunaan tipe data, variabel, identifier, dan keyword pada kelas, objek, dan metode. Lalu kita juga mengimplementasikan array dan string dalam metode. Lalu mengimplementasikan struktur keputusan if else, if else, if, use case, dan nested if. Lalu kita juga mengimplementasikan struktur keputusan seperti for each, while, and do while. Kira-kira seperti itu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.